Selamat pagi anak-anak, salam jumpa kembali. Sebelum mata pelajaran ini akan Ibu mulai, mari kita bersama-sama mengucapkan salam agama Hindu. Om Swastiastu. Semoga tiada rintangan di saat kita memberikan materi pembelajaran ini atau di saat kita mengadakan proses pembelajaran ini. Bagaimana kondisi hari ini? Apakah sudah lengkap untuk mengikuti atau siap untuk mengikuti materi pembelajaran hari ini? Tentang kehadirannya, tentang awal daripada proses pembelajaran, apakah sudah semua melaksanakan puja Trisanya dengan ikhmat? Bagaimana? Ya. Kenapa Ibu mempertanyakan tentang puja Trisanya? Ini terkait dengan keyakinan dan kepercayaan kita sebagai umat beragama Hindu, di mana dengan mengucapkan puja Trisanya kita sudah melaksanakan atau mengamalkan Pancasrada yang merupakan salah satu dari inti dari ajaran agama Hindu kita, di mana ajaran itu nanti akan kita dapatkan dari sumber kitab suci kita. Ada yang tahu apa kitab suci daripada agama Hindu? Ya, kitab suci dari agama Hindu itu adalah Weda. Ya, Weda. Materi yang akan kita bahas pada saat ini adalah tentang kitab suci Weda. Sebelum Ibu sampai kepada proses pembelajaran, adapun hal-hal yang akan kita capai di dalam proses pembelajaran ini adalah, atau tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada kesempatan ini adalah, yang pertama, mampu menjelaskan pengertian dari Weda. Yang kedua, mampu menyebutkan macam-macam kitab suci Weda. Demikian. Selanjutnya, pengertian Weda. Kita awali dengan pengertian Weda. Weda ini berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata wid yang berarti pengetahuan. Jadi Weda adalah kumpulan wahyu dari Tuhan. Weda diyakini sebagai sastra tertua dalam peradaban manusia yang masih ada hingga saat ini. Weda adalah kitab suci agama Hindu yang merupakan kumpulan-kumpulan sastra kuno dari zaman India kuno yang jumlahnya sangat banyak dan luas sekali. Dalam hal ajaran agama Hindu, Weda itu tergolong ke dalam Shruti, ya, tergolong ke dalam Shruti. Secara etimologi, Weda itu berasal dari akar kata wid yang berarti dalam bahasa Sanskerta yang berarti mengetahui, yang merupakan rumpun dari bahasa Indo-Eropa yang berakar kata dari wed yang berarti melihat atau mengetahui. Jadi, bahasa Weda yang dipergunakan adalah bahasa Daiwiwa atau bahasa Dewata. Demikian sekilas tentang pengertian Weda. Kemudian kita masuk ke dalam macam-macam kitab suci Weda. Kitab suci Weda ini terdiri dari dua bagian yang besar. Yang pertama ada Shruti, yang kedua ada Smriti. Kitab Shruti ini dibedakan menjadi 3 macam. Ada mantra, ada Brahmana, ada Upanishad. Di dalam mantram itu juga nanti terkandung ada 4 bagian yang biasa disebut dengan Caturveda Samhita. Demikian. Caturveda Samhita. Yang pertama pembagiannya ada Rigveda, Yajurveda, Samaveda, dan Atharvaveda. Demikian juga Smriti. Smriti itu dibedakan menjadi 2, ada Dewa Wedanga, ada Upaweda. Kitab Wedanga nanti dibedakan menjadi
siksa, ada wiyakarana, ada canda, ada nirukta, ada jyotisa, ada kalpa. Sedangkan di dalam Upaweda ini terdiri atas 4. Ada itihasa, ada purana, ada artasastra, dan ayurveda. Demikian tentang macam-macam Weda. Sekilas secara garis besarnya Ibu jelaskan. Sekarang ada yang ingin bertanya dulu tentang materi yang Ibu berikan sekilas tadi? Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke proses pembelajaran berikutnya. Ibu bagi kalian menjadi 4 kelompok diskusi, ya. Kita adakan diskusi, kalian bagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok itu mencari atau mendiskusikan, mengerjakan diskusi kelompok tentang macam-macam kitab suci Weda. Macam-macam kitab suci Weda. Silakan dari masing-masing kelompok untuk mendiskusikan itu, sambil Ibu memberikan penilaian tentang diskusinya. Baiklah, setelah diskusi yang kalian lakukan tadi, Ibu minta dari masing-masing kelompok untuk memberikan perwakilannya untuk memberikan presentasi dari hasil diskusi yang kalian bicarakan tadi. Masing-masing kelompok untuk maju ke depan memberikan hasil presentasinya. Baiklah, demikian tadi presentasi dari masing-masing kelompok. Dari hasil presentasi yang 4 kelompok yang diberikan, Ibu bisa simpulkan bahwa macam-macam kitab suci itu dibagi secara besar menjadi 2 bagian. Ada Sruti, ada Semerti. Kitab Sruti dibedakan menjadi 3, ada mantra, ada Brahmana, ada Upanishad. Kitab mantra dibedakan menjadi 4 garis besar yang disebut dengan Caturveda Samhita. Ada Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharva Veda. Kemudian ada kitab Upanishad, kitab Brahmana, kitab Brahmana yang membahas tentang upacara-upacara dan pelaksanaan yajna. Kemudian Upanishad ini tentang filsafat ketuhanan. Selanjutnya ada Semerti. Semerti dibedakan menjadi 4 bagian besar. 2 bagian. Ada Wedanga, ada Upaweda. Wedanga dibedakan menjadi siksa, wiyakarana, canda, nirukta, jyotisa, dan kalpa. Kemudian dalam kitab Upaweda ini terdiri dari 4 macam. Ada itihasa, ada purana, ada artasastra, dan ada ayurveda. Kitab itihasa ini mencantumkan ada 2 sastra, karya sastra yang terkenal. Ada Mahabharata dan ada Ramayana. Demikian. Dari hasil kesimpulan, apakah ada yang ingin anak-anak tanyakan kembali dari hasil yang Ibu berikan tadi? Kalau tidak ada, sekarang kita akan menginjak ke acara evaluasi. Ibu berikan evaluasi untuk anak-anak tentang pertanyaan-pertanyaan di akhir pembelajaran hari ini yang berkaitan dengan diskusi kalian tadi. Masing-masing anak, masing-masing kelompok, Ibu berikan 1 pertanyaan dalam bentuk pertanyaan yang tertulis. Setelah kalian mengerjakan pertanyaan, silahkan kalian kumpulkan jawaban kalian ke depan. Diberikan kepada Ibu, ya. Ibu berikan pertanyaan, kalian mengumpulkan di depan. Berarti setelah evaluasi yang Ibu berikan, penilaian yang Ibu berikan itu per kelompok di akhir mata pelajaran, kita lanjut kepada tugas-tugas untuk dikerjakan di rumah. Silakan kalian tulis tugas-tugas yang akan kalian kerjakan di rumah untuk
dibahas kembali pada pertemuan berikutnya. Demikian untuk pelajaran hari ini. Semoga anak-anak dapat menambah pengetahuan pengetahuan anak-anak pada saat mata pelajaran ini Bu berikan, sehingga di akhir mata pelajaran ini, apabila tidak ada pertanyaan, Ibu tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.